Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Safira, NIM 174724002, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang uji Krukal-Wallis. Nah, ada terdapat konsep dasar uji Krukal-Wallis, yaitu yang pertama, uji Krukal-Wallis adalah bagian dari statistik non-parametrik. Yang kedua, uji Krukal-Wallis digunakan sebagai alternatif dan uji one-way ANOVA ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal. Jika Krukal-Wallis dipakai untuk 3 sampel atau lebih yang tidak berpasangan, jika sampel hanya 2, maka sebaiknya menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, adapun contoh dari uji Krukal-Wallis yaitu PT Sinar memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata atau signifikan di antara keempat merek lampu tersebut. Untuk itu, diambil sejumlah sampel tertentu dan masing-masing merek lampu kemudian diukur masa hidup lampu tersebut dengan cara menyalakan alat yang sama sehingga mati. Nah, selanjutnya itu analisis data penelitian SPSS. Untuk melakukan uji normalitas, mengetahui masa hidup setiap merek lampu yang diteliti berdistribusi normal sebagai syarat uji one-way ANOVA atau parametrik. Jika tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang bisa dipakai sebagai pengganti uji one-way ANOVA adalah uji Krukal-Wallis. Nah, di sini saya menggunakan SPSS. Nah, klik values, view, variable view, selanjutnya name atau name di sini kita isi masa. Yang kedua merek. Nah, selanjutnya di sini desimalnya saya ganti 1. Nah, di sini saya ganti 0. Di sini saya ganti menjadi 1. Nah, pada label saya ganti menjadi masa atau jam. Sedangkan di sininya saya kasih merek lampu. Nah, pada mesol di sini saya ganti menjadi shell, gitu juga dengan ini. Nah, pada value saya ganti menjadi di sini value-nya saya ganti jadi merek lampu. Mohon maaf, kode lampu, dan di sini adalah pada label saya kasih merek A. Baru klik add. Yang kedua, merek B. Kemudian klik add. Ketiga, merek C, dan klik add. Yang keempat, merek D, lalu klik add dan OK. Nah, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, pada data view di sini ada masa dan merek. Nah, ini adalah contoh salah satu data saya. Mohon maaf, data yang saya gunakan ada masa, merek lampu, dan kode lampu. Di sini pada kode merek masa lampu saya menggunakan angka variabel seperti pada aplikasi SPSS. Di sini kenapa saya menulisnya 1? Karena saya menggunakan angka desimal. Jadi ada satu angka di belakang koma. Jadi saya tulis 1 di sini karena ada satu angka di belakang koma. Selanjutnya pada masa saya copy menggunakan data yang ini, data masa. Semuanya di copy, 23 data di sini kita copy dan pindahkan ke masa. Begitu juga dengan merek. Nah, merek di sini saya menggunakan kode yang saya salin.
kode yang saya salin, mohon maaf. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Maka ya sudah terkopi semua. Baik, seperti pada analisis data penelitian, melakukan uji one way untuk mengetahui masa hidup setiap merek lampu. Nah, untuk mengetahuinya kita klik analyze, lalu descriptive, lalu explore. Masa saya pindahkan ke dependent, dan merek lampu saya pindahkan ke factor list. Baru di sini saya klik both dan plot. Di sini di plot dicentang normality karena kita mau mencari uji normalitasnya. Kemudian continue, klik OK. Oke, selanjutnya dasar keputusan uji normalitas. Nah, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, pada data di sini kita lihat yang nomor 3. Di sini ada merek lampu A, B, C, dan D. Kita lihat nilai signya. Di sini 0,035 dan 0,01 merek lampu A, B. Selanjutnya di sini jika nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan pada merek lampu A, C dan D yaitu lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Oke, karena pada data di sini setiap lampu yang diteliti berdistribusi tidak normal, maka selanjutnya kita uji Krukal-Walisna. Oke, selanjutnya kita klik analyze, dan non parametrik. Selanjutnya legelik dan klik ke independen. Untuk mengetahui uji Krukal-Walisnya, masa kita kasih pindah ke tes variabel. Sedangkan merek lampu kita pindahkan ke grouping. Nah, pada Krukal-Walis di sini kita centang. Selanjutnya desain range-nya di sini minimumnya 1, maksimumnya 4. Continue. Lalu klik OK. Nah, pada dasar keputusan di sini, jika nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau HO diterima dan HA ditolak. Namun jika nilai asimsiknya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atau HO ditolak dan HA diterima. Nah, di sini asimsiknya yaitu 0,00, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan HA diterima. Nah, pada hipotesis penelitian ada HA-nya, ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Jadi kesimpulan dari data yang telah kita uji yaitu ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.